Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Pertanyaan yang sering muncul di hati kita adalah, mengapa Yesus harus dibaptis? Bukankah Dia itu adalah Tuhan? Bukankah Dia tidak memiliki dosa? Atau tidak memiliki cacat celah? Mengapa Yesus dibaptis? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bahkan Yohanes Pembaptis sempat heran dan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Artinya Yohanes Pembaptis tahu diri. Jadi janganlah pula Yohanes Pembaptis, tapi seharusnya dialah yang dibaptis. Itu logika berpikir Yohanes Pembaptis. Disinilah keindahan misteri kasih Allah yang disampaikan kepada kita. Yesus dibaptis bukanlah karena perlu disucikan, melainkan karena Ia ingin menyatakan sesuatu yang lebih besar kepada kita. Pertama apa? Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Tadi dalam bacaan pertama dikatakan bahwa akan datang seseorang yang akan memenuhi seluruh Taurat, seluruh hukum. Maka Ia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk melengkapinya. Dengan masuk ke dalam air, ke dalam sungai Yordan, Yesus menegaskan bahwa seluruh rencana keselamatan Allah sedang berjalan. Dan Ia sendiri adalah yang menggenapinya. Yang dinanti-nantikan sekarang terpenuhi dalam dirinya. Itu maka kenapa Yesus dibaptis? Alasan pertama. Kedua, Yesus dibaptis sebagai tanda solidaritas dengan kita. Coba kita renungkan. Seorang raja segala raja, Allah yang Maha Kuasa, kini rela dalam barisan bersama orang-orang yang mau dibaptis, orang-orang yang berdosa. Itu berarti Sang Pencipta masuk ke dalam ciptaannya, merasakan lumpur kehidupan manusia. Ia tidak menyelamatkan kita dari jauhan, tetapi turun langsung di tengah penderitaan kita. Nah, maka yang perlu dibaptis adalah orang berdosa, tapi Yesus tidak berdosa dibaptis. Artinya apa? Ia menanggung dosa orang yang berdosa. Dia tidak berdosa, tapi dia dibaptis. Dia berarti menanggung dosa-dosa orang yang berdosa. Bingung? Semoga tak bingung. Yang ketiga, Yesus dibaptis untuk menguduskan air dan seluruh ciptaan. Dengan tubuhnya yang kudus menyentuh air sungai Yordan, Ia menjadikan air sebagai sarana keselamatan. Dan sejak saat itu, baptisan bukan sekedar air biasa, melainkan tanda rahmat yang mengalir dari Kristus sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, nilai apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam peristiwa baptisan ini? Pertama adalah kerendahan hati. Tuhan rela merendahkan diri di hadapan Yohanes, seorang manusia biasa. Jika Yesus saja mau merendahkan diri, maka lebih lagi kita dipanggil untuk hidup rendah hati di tengah dunia yang sekarang mengandalkan atau mengagumkan ambisi dan kesombongan. Jadi kita diajak memiliki kerendahan hati.
Kedua, solidaritas. Yesus tidak menunggu kita naik ke tingkatnya, melainkan ia turun, ia solider dengan kita. Ia merasakan apa yang kita rasakan. Maka boleh dikatakan Yesus inilah teladan pelayanan sejati kita. Yang ketiga adalah ketaatan. Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, meskipun secara manusiawi tampak tidak masuk akal. Ia mengingatkan kita bahwa iman bukan sekedar soal logika dunia, melainkan kesetiaan pada kehendak Allah. Ketaatan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, baptisan kita, tadi kita berbicara tentang baptisan Yesus, ini sekarang kita berbicara tentang baptisan kita. Siapa di sini yang sudah dibaptis? Angkat tangan, Bu. Yang belum dibaptis, awas komuni nanti ya. Baptisan kita bukanlah sekedar tradisi dalam gereja kita, tetapi ada makna dalam baptisan kita. Satu, melalui pembaptisan yang kita terima, kita memperoleh pengampunan dosa. Ada beberapa cara pembaptisan dengan cara dicelup atau dengan cara dituang. Dua-duanya sah, ya, dua-duanya sah karena menggunakan forma air. Kalau dia dicelup, ditenggelamkan maksud saya. Nah, ini lebih gampang memahami makna pembaptisan. Pertama, manusia lama kita datang kepada Yesus, lalu yang kedua dicelupkan, artinya air itu yang menguduskan, menyucikan, dan sesudah itu kita bangun. Nah, sekarang kita sudah bersih, kita sudah hidup menjadi manusia yang baru. Demikian. Maka kita memperoleh pengampunan. Dosa asal dihapuskan. Kita menjadi manusia baru. Persatuan dengan Kristus membuat manusia lama kita dikubur. Air itu ketika dicelupkan, maka itu dikubur, dibersihkan dalam air. Kemudian manusia baru lahir. Itu satu makna pembaptisan kita. Yang kedua, dengan dibaptis kita diangkat menjadi anak Allah. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan suara Bapa yang berseru, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Maka lewat pembaptisan kita juga menjadi anak-anak Allah. Senang ya menjadi anak-anak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menerima Roh Kudus. Tadi dalam rupa burung merpati turun kepada Yesus. Maka roh yang turun atas Yesus kini dicurahkan ke dalam hati kita. Sehingga Roh Kudus itu yang selalu menemani kita kemanapun kita pergi. Itu perbedaan orang yang sudah dibaptis. Roh Kudus ada selalu hadir di tengah-tengah kita. Dan yang keempat, dengan dibaptis kita menjadi anggota gereja Katolik. Dengan dibaptis maka kita berhak untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Ada berapa sakramen dalam gereja Katolik? Ada berapa yang bisa kita terima? 5, 6, 7, mana yang benar nih? Jadi kok 6? Apa aja? Baptis, Kristi, Sakramen Tobat, Krisma, perkawinan, pengurapan orang sakit, imamat.
Mana-mana yang sakramen hanya boleh kita terima sekali seumur hidup? Baptis sekali seumur hidup ya. Tapi kenapa? Heran saya. Pastor, ini pengalaman saya dulu waktu di daerah. Udah masuk dalam gereja Katolik, ternyata dia mau nikah sama suaminya. Dia ikut suaminya. Lalu, pastor, saya minta surat pindah katanya. Hah? Mana ada surat pindah dalam gereja? Sekali kau gereja Katolik, kau dibaptis dalam gereja Katolik, tidak ada surat pindah, aku bilang. Langsung dia, tapi kan kalau ngurus surat pindah tempat tinggal kan bisa. Beda lah. Nah, itu. Tadi yang boleh kita terima itu sekali saja sakramen baptis, krisma, perkawinan sekali ya, jangan bilang 2 kali ya, awas. Nah. Yang dimaksud dengan sakramen inisiasi, perkenalan dengan gereja Katolik, pertama, baptis. Kedua, tobat, krisma, lalu ekaristi. 3. Nah, maka saudara-saudari, dengan menerima pembaptisan, maka kita berhak untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Sayang, saya mau bahas soal sakramen pengurapan orang sakit. Seringkali pastor haraplah ya, kalau memang ada yang mau didoakan, ada keluarga kita yang sakit, mau menerima pengurapan atau sakramen perminyakan, jangan ketika napasnya sudah di sini, baru panggil pastor, sehingga pastor itu, macam kilat aja, zup. Kalau misalkan sudah agak-agak, sudah sehari 2 hari, perlu disembuhkan ini, perlu diobati. Ingat saudara-saudari, penyakit itu bukan hanya penyakit fisik, betul? Ada penyakit jiwa, beban pikiran. Maka apa? Pastor prinsipnya gini, minimal saya menyelamatkanmu secara rohani. Saya mendoakan kamu, mengurapi kamu, fisikmu mungkin saya tidak bisa berbuat banyak, tetapi dalam bidang rohani, kamu kuampuni, kamu memperoleh kesembuhan secara rohani. Dan benar, beberapa hari yang lalu, sesudah saya beri perminyakan, berangkat pula dia. Manjur gak pastor? Nih gue pikir. Jadi jangan panggil pastor ya kalau masih mau lama-lama ya. Nah, itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu lagi. Dengan dibaptis kita dimeteraikan secara rohani. Maka saya bilang baptisan hanya sekali seumur hidup. Jadi kalau sudah dibaptis dari Katolik, tetap Katolik. Tidak ada istilah pindah gereja. Hanya sayang, seringkali terjadi begini. Dibaptislah kan? Lalu dalam perjalanan waktu, mulailah malas ke gereja. Mulailah nampaknya rumput tetangga lebih hijau. Ya kan? Masuk ke saudara-saudara kita yang lain. Masa muda, masa jayanya di sana. Tetapi ketika ada agak mulai lewat masa topnya, mulai menurun, masuk ke masa tua, ternyata dia disentuh oleh Tuhan, lalu bertobat, lalu balik ke gereja Katolik. Lalu minta, pastor harus doakan, pastor harus beri perminyakan, pastor gimana? Pastor tolak kah? Tidaklah. Dia sudah dibaptis, walaupun tadi dia keluar kemana-mana, coba sana lo, coba sini, coba sini. Tetapi endingnya dia datang kepada gereja, ya itu hak dia. Maka pastor harus melayaninya. Tapi jangan kalian begitu nanti ya. Tidak boleh ya. Setialah kepada gereja Katolik. Nah, saudara-saudari yang terkasih, baptisan bukanlah akhir. Baptisan adalah awal perjalanan iman. Seperti Yesus
setelah dia dibaptis baru dia memulai pelayanannya. Maka kita pun sesudah dibaptis kita memulai tugas dan pelayanan kita masing-masing. Hiduplah sesuai dengan martabat anak Allah yang rendah hati, yang solider dengan orang lain, yang taat dan setia. Bertumbuhlah dalam iman melalui doa, sakramen-sakramen, dan bacaan-bacaan kitab suci atau bacaan rohani. Dan tunjukkan melalui karya misioner kita, tugas karitatif kita, lewat kesaksian hidup kita. Sehingga sampai akhir kita nanti menerima janji Yesus, hidup yang kekal.